itulah yang sebenarnya bisa kena pasal 32 ataupun 35. Jelas betul gitu. Paling kena tuh pasal 35 itu. Iya, membuat gambar palsu seolah-olah asli, seolah-olah otentik. Satu lagi yang tidak bisa tembak atau tidak bisa kalau itu ijazah asli adalah pada tulisan rektor Profesor Dr. Tengku Yaakob sebelah kiri ya, itu ada embossnya pada di bawah tulisan rektor, agak ke kiri dikit di atas tulisan profesor. Itu ada emboss yang menunjukkan emboss itu cetakan yang kemudian dia bisa membuat kayak relief gitu. Ya, di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Sobat RH sekalian, karena ini penting sekali. Penting dengan double A, Andi Azwan. Tapi the one and the only Roy Suryo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat semuanya, saya terpaksa menculik Mas Roy. Kita tadi dari Polda Metro. Pagi tadi. Ya, pagi tadi laporan wajib. Ya. Mas Roy kemudian melanjutkan dengan mendampingi pelaporan. Betul. Michael Sinaga. Iya, salah satu podcaster kita. Ya, tapi podcaster sekaligus wartawan resmi PBI. Oke. Iya gitu. Kemudian berikutnya adalah bernegosiasi dengan RT. bukan dengan Pak RT, tapi dengan Bu RT. Dan akhirnya mengeluarkan tanda tangan kuasa ya. Betul. Jadi Refli Harun termasuk pemegang terima kuasa. kasih. Oke. Ya. Saya mengucapkan terima kasih Ya, juga. jadi pemegang kuasa atau penasihat hukum dalam istilah ini. Cuman di dalam ininya tetap kuasa ya. Surat kuasa. Jadi sobat daerah sekalian, habis itu masih ada lagi. Habis itu masih ada lagi. Ya. Ditunggu di Madilog. Sebelumnya saya ke Kelapa Gading dulu. Oh, Kelapa Gading dulu. Iya. Dalam rangka? Ada konsultasi juga dengan PH. Luar biasa. Kemudian ketemu di Madilog dan akhirnya saya intilin sampai iNews. Ya, interupsi. Ini for the first time Refli Harun nungguin orang di tempat di televisi. Betul. Sampai salah satu produsernya ya itu bingung karena saya bersama tokoh yang siap menggantikan. Waduh, gitu. Dia kira saya mundur gitu loh, gak jadi tampil. Jadi ya dan gini, sampai bener petugas yang memasang audio staffnya tuh sampai mau masangin ke Jadi ya itu sambil mengusir kegalauan hati juga ya. Entah galau kenapa, yang jelas nanti munculnya di karaoke itu nanti kalau galaulah. Galaulah engkau milikku, galau. Jadi sobat daerah sekalian, ini menarik ya. Karena sebenarnya saya merasa ditipu juga. Saya nggak tertipu ya. Saya nggak tepat juga. Tetapi tidak punya perangkat untuk membantah. Baik. Karena bukan bidang saya dan kemudian saya tidak berbekal apa-apa. Iya, tapi wajar kalau Mas Refli merasa begitu karena hostnya pun sangat geram sekali, itu kelihatan ketika kemarin. Karena Mas Refli ada di tempat ketika minggu yang lalu, dia bergaya dengan soknya, dengan gayanya ya, dia meyakinkan bahwa ini ijazah aslinya. Scan. Lalu kemudian soal yang not match dengan Dumatno. Ini keliru ya kan? Iya, pokoknya ini warna merah. Tahu nggak artinya warna merah? Warna tidak cocok warna apa lagi gitu? Waduh. Nah, cuma saya pada waktu itu hanya bisa membantah dengan narasi bahwa kalau 99,9% dipercaya oleh RRT, terutama Mas Roy, saya bilang nggak mungkin nggak ada apa-apanya kan? Gitu jadi. Ya Mas Roy, tolong diceritakan teman kita Andi Azwan itu kok bisa-bisanya dia
mengungkapkan dengan gamblang 2 pekan berturut-turut. Betul. Di Rakyat Bersuara Anyus. Ya. Kok bisa? Nah, Gitu, jadi silakan. begini, ceritanya begini. Ya. Jadi waktu itu ada undangan. Bahkan sebelumnya katanya ke Mas Roy dulu. Iya. Jadi ada undangan. Karena dia cerita soalnya. Betul, Iya. ada undangan dari iNews ya untuk tampil di Rakyat Bersuara minggu yang lalu ya. Nah, cuman waktu itu saya iakan karena permintaannya hari Jumat kan gitu. Jadi saya iakan. Tapi kemudian hari Sabtu itu saya memang mendapatkan undangan juga dari stasiun TV yang lain yang memang biasanya hari Rabu I see. tayangnya ya. Itu di bukan L sih tapi di head to head. Oh CNN. di CNN. Ya. Kita nggak boleh sebut. Oh iya, nggak usah stasiun sebut TV. CNN-nya ya. CNN Gitu. nggak boleh. Ya, betul. Jadi biasanya saya pikir Rakyat Bersuara di iNews itu hari Selasa kan. Ya. Nah, tiba-tiba memang saya diberitahu gitu loh, hari Minggu atau hari apa gitu, Mas, kita Rakyat Bersuaranya hari Rabu loh, karena ada bola. Waduh, saya bilang gitu. Saya Rabu udah ada gitu loh. Saya pikir gitu karena saya sudah komit dengan station sebelumnya. Bukan salah iNews juga ya karena memang mungkin mereka melakukan program acara memprogram ulang acara itu karena melihat pada minggu depan kan itu masih seminggu sebelumnya. Nah, jadi ya udah saya dengan segala hormat saya mohon pamit. Nah, udah. Nah, ketika saya pamit itulah muncullah seorang pakar telematika abal-abal. Dadakan ya gitu. Yang kemudian dia tampil pada hari Selasa dan waktu itu kan ada Mas Refli juga, ada kalau nggak salah ada Tengku Nasrullah juga. Orang-orang yang nggak paham telematika semua itu kayaknya. Dia terus menerangkan saya ada dapat Abdul Ghafur Sangaji juga. Oh iya betul. Dan kalimatnya itu memang sangat bombastis Mas. Karena sampai host dari acara Rakyat Bersuara itu Mas Aiman tuh sangat bangga. Eksklusif itu di iNews. Pertama kalinya ditampilkan. Dan itu kan dia mengatakan ini pertama kalinya ya di TV. Iya pertama kalinya. Jadi dia menampilkan ijazah yang dia sebut-sebut nanti sudah saya kirim filenya seperti ini gitu. Dia menampilkan di televisi. Ditampilkan jadi dia tampilkan seperti yang saya pegang tadi. Ini point of clarification dulu. Mas Roy dapat ini dari mana? Ya, saya dapat dari sumber terpercaya juga. Ketika si tuh kirim ke satu pihak tersebut juga kirim ke saya. Oh berarti digital semua bentuknya? Iya digital semua. Oh digital semua. Jadi ini di print ya Mas? Iya saya print. Saya kemudian print. Karena yang dia tunjukkan digital juga. Digital, Tapi kemudian ketika saya print, saya pertegas lagi. Saya benar-benar high quality saya print. Saya hanya melihat, kok kayaknya saya nggak asing dengan tampilan ini. I see. Kenapa Mas saya nggak asing? Karena apa? Saya kaget dengan adanya greges-greges itu. Ya ini ada noktah-noktah. Noktah perkawinan. Noktah merah perkawinan. Noktah merah itu mesti itu judul film. It was long time ago. Betul. 80-an itu. Kalau yang masih Gen Z atau Gen Y nggak ngerti itu ya. Nah, jadi silakan diperhatikan yang sekarang tampil itu di pojok kiri bawah. Nah, pojok kiri bawah itu ada noktah-noktah. Terus kira-kira 1 sentimeter ya kalau itu bukan senti itu kira-kira dari kiri itu ada garis Mas. Itu ada garis yang nampak. Nah itu menunjukkan kalau ini adalah bukan dari ijazah asli, tapi ini dari foto ijazah yang kemudian juga di print lagi dan kualitas dari printernya itu saya bisa duga adalah printer yang jelek. Satu kan apa? Karena dia kontras banget ya gitu hasilnya. Kemudian blobor dalam bahasa Jawa. Blobor itu tidak bagus ya. Jadi tidak solid. Tidak solid jebrot gitu loh pokoknya. Kalau dia garis dia melampaui garis gitu. Dan itulah makanya timbul noktah itu gitu loh. Nah, jadi saya jadi ingat Mas. Ini kok mirip banget dengan yang pernah Alkisah itu ya. Alkisah dengan yang tanggal 1 April 2025 ya nanti mungkin bisa ditampilkan dengan yang ada ditampilkan di Twitter di X ya oleh seorang kader Partai Sebar Ijazah namanya Dian Sandi Utama gitu. Jadi mungkin yang Dian Sandinya bisa ditampilkan ya yang Twitter itu. Nah, itu jelas banget kalau di tampilan tanggal 1 April itu. Gitu ya, bahwa di situ kelihatan banget yang namanya noktah-noktah ini ya itu kotoran itu ada di kiri bawah. Kemudian juga yang menunjukkan itu hasil print gitu. Hasil print. Karena kalau dia potret nggak begitu kan? Nggak begitu. Iya, jadi ini langsung saya bilang,
loh kok scan kok kayak gini gitu loh. Ini saya pertama kali langsung sebelum saya menduga itu ada kok ada yang tidak cocok gitu. Mungkin bisa dinaikin sedikit dalam tampilan karena itu noktahnya nggak kelihatan di. Ya, jadi yang jelas nih mirip, hanya yang waktu Dian Sandi itu miring. Karena dia dipotret tidak perspektif ya, tidak sempurna, tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus 90 derajat ya dengan objek, tapi dia agak miring, kameranya agak miring. Ini sebenarnya sudah bisa dianggap dari barang yang tadinya bentuknya baik atau orisinal kalau dia bilang orisinal. Karena ini Dian Sandi kan mengatakan asli. Nah itu kan kelihatan itu ya. Jadi ada bawahnya itu ada yang tidak sempurna itu ya. Dia mengatakan asli. Ini sebenarnya sudah bisa dipertanyakan. Oh, kok bisa dikatakan asli sih? Nah, asli tapi peang. Asli tapi peang. Nah, kalau kita lihat pada tayangan era kali ini kita bandingkan antara gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Ya, itu kan jelas betul bahwa ini dari sumber yang sama. Hanya dikoreksi yang sebelah kanan itu, Mas. Oh, yang kiri kayak trapesium. Ya, yang kiri kayak trapesium terus dikoreksi supaya seolah-olah benar. Kotak ya. Kotak. Nah, ini dalam bahasa teknis itu disebut sebagai koreksi paralaks ya. Atau ditransformasi kalau istilah gambarnya gitu ya, atau dilakukan pengubahan. Nah, tapi saya jadi kaget, Mas. Karena kita mungkin ya. Kalau sumber pertama ini kan kalau misalnya adanya cuma digital ya. Ya. Kenapa dia miring begini? Enggak, itu karena dipotret dulu. Apa? Jadi dia digital awalnya di print. Ya, bisa juga di print atau di download oleh orang yang memberikan kepada si Andi Aswan. Di download, filenya itu dikoreksi. Jadi file itu dikoreksi. Jadi di tadinya trapesium diluruskan gitu. Seolah-olah diluruskan gitu. Nah, ketika ini nih kita menganalisis bahwa Dian Sandi ini mendapatkan file seperti inilah. Ya, Andi Aswan. Oh, Dian Sandi ya. Dian Sandi mendapatkan file seperti ini, dia langsung posting. Ya, posting. Entah dari siapa, dia katakan dari sumber yang terpercaya gitu ya. Enggak tahu lah. Dia bukan motret dari analog. Bukan. Memang udah kayak gitu. Ya. Kayaknya dia mengakui itu kan kalau nggak salah. Iya, dia mengakui itu karena dia mendapatkan file dari sumber yang terpercaya. Nah, kemudian someone kita nggak tahu siapa yang kalau menurut bisik-bisiknya Andi Aswan di acara Rakyat Bersuara tuh dia nuduh si pakar digital itu, si pakar Joshua Sinambila, tapi Joshua membantah. Ya udah itu terserah mereka lah, itu urusan mereka membantah itu. Dia udah mencium pasal ini. Ya itu. Nah, kemudian dikoreksi oleh seseorang yang kita nggak ngerti siapa. Ya supaya lurus. Tampak tidak trapesium. Ya supaya tampak benar gitu ya. Kemudian diberikan kepada si Andi Aswan. Kemudian mungkin orang itu mengatakan ini adalah scan asli dari dari ijazah asli. Nah, itu. Dari ijazah asli yang analog. Jadi, wah, maka percaya betul. Analognya, ini scan-nya. Ya. Kan begitu. Dan itu kalau memang dia mau melakukan itu, Mas, saya kasih tahu. Scan-nya memang harus scan yang profesional karena scan besar. Ijazah itu kan ukurannya lebih besar dari quarto dari folio kan A3 kan. Karena memang berasal dari bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Itu menunjukkan lulusan asli ya. Nah, jadi artinya begitu itu di scan ya, itu ya lebih kecil dari A3 tapi lebih besar dari quarto, tuh scan-nya agak besar. Itu harusnya semua detail kelihatan. Nah, saya kemudian selain saya harus mengamati itu, maka saya lihat ketika dua gambar tadi diperbandingkan, Mas. Gambar ini saya juga punya yang perbandingan. Nah, kayak gini. Terus coba pemirsa RH bisa melihat ya RH. Ada yang aneh dalam sini. Kenapa? Logonya aneh. Logo UGM yang tadinya segi 5 karena logo ini pertama kali diciptakan oleh Pak RJ Katamsi. RJ Katamsi itu seniman dari ASRI dulu namanya. ASRI itu Akademi Seni Rupa Indonesia di Gampingan. Sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Saya kebetulan dulu dosen di ISI juga. Oh, pernah jadi dosen? Iya, enggak. Saya pernah di dosen di ISI dan Pak RJ Katamsi ini memang seorang seniman betul. Nah, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena kemudian banyak yang mungkin pada menggambarnya itu tidak tepat gitu ya. Gitu. Kemudian pada tahun 1993 ya, itu ketika rektor UGM dijabat oleh Profesor Dr. Muhammad Adnan ya, itu dilakukan revisi terhadap itu. Tapi sebelum kita bicara revisinya, kita lihat dulu gambar ini, perbandingan yang ada di tayangan era channel. Gambar sebelah kiri itu
lihat logo UGM-nya, peyang. Peyang, iya. Iya, peyang jelek banget gitu. Sebelah kanan meskipun miring, Mas. Iya, itu tapi masih lurus. oke. Iya, masih oke. Lurus. Nah, inilah pemirsa channel. Ini saya melihat adanya penghinaan menurut saya terhadap logo UGM. Iya, karena logo UGM-nya dibuat peyang. Ini benar-benar enggak, karena kemudian kenapa bisa terjadi peyang begitu? Itulah kemudian timbul akibat dikoreksi paralaks tadi. Oke. Jadi ini prosesnya, gambar di sebelah kanan itu ditarik ujung atas kanan dan ditarik ujung atas ini dijembreng istilahnya. Ditarik ke kanan kiri. Ya, supaya lurus. Akibatnya logo UGM-nya jadi ikut ketarik. Kalau mau mengkoreksi bukan gitu caranya gitu loh. Harusnya dia dimasukkan program lain yang bisa kemudian perspektif correction. Ini hanya menggunakan mungkin kayak Photoshop aja. Kemudian jadi ini jelas dia malah melakukan rekayasa atau manipulasi terhadap gambar. Kemudian ditarik-tarik jadinya logo UGM-nya peyang. Nah, kalau kita lihat Mas, saya coba sekarang kita lihat. Inilah logo UGM yang seharusnya yang setelah dikoreksi oleh Pak Muhammad Adnan ya. Tapi memang pada zaman kalau ini tahun 85, benar logonya memang masih segi 5. Ini sekarang sudah agak membulat. Karena dalam logo ini itu ada makna Pancasila tahun 5. Ini 93. 93. Jadi pada akhir tahun 93 dan itu disahkan pada saat Dies Natalis UGM tahun 93. Pak Muhammad Adnan ya, Profesor Adnan itu kemudian supaya ini terkoreksi dan gambarnya gampang ya. Bulatan dulu, kemudian ada segi 5, kemudian di segi 5 ini Pancasila, kemudian di sini ada bulu-bulu. Jadi ini kayak Garuda Pancasila. Kalau Garuda Pancasila itu kan bulu ekornya kan ada Agustus itu ya kan 8. Nah kalau ini 19. 19 itu menunjukkan tanggal 19 Desember Mas. Ya tanggal 19 Desember. Nah ini ya pada gambar. Dan kemudian itu ada bentuk kayak teratai, tapi ini sebenarnya bukan teratai. Ini adalah songkok dari prajurit keraton. Ya, jadi kalau itu bukan bunga teratai bukan ya? Bukan, ini songkok prajurit keraton yang dipakai. Kenapa keraton? Karena supaya Pak RJ Katamsi dulu ingin mengingatkan kita semua bahwa Yogyakarta bahwa UGM bermula dari keraton. Dari keraton, betul, dari Sitinggil dan kemudian Pagelaran, kemudian makanya tiap tahun kita juga selalu melakukan acara namanya Nitilaku. 19 Desember itu jalan dari keraton menuju Bulak Sumur. Nah, yang paling menarik ketika 19 Desember kemarin tahun 2024 Mas, itu ada Pak Basuki, ada Pak Ganjar, ada Mas Ganjar, ada Mas Anies, ada saya. Tapi Pak Jokowi tak ada. Itulah jawabannya. Banyak orang ikut alumni UGM sebenarnya gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi tokoh tadi nggak ikut. Nah, jadi ini untuk menunjukkan logo UGM adalah seperti ini. Nah, kemudian saya tidak habis pikir ya, kenapa kok kemudian nekat ya seorang Andi Aswan melakukan itu. Tapi saya belum percaya gitu aja Mas. Kita tampilkan gambar yang ini, histogram. Ya gitu. Apa histogram? Histogram. Histogram ini artinya kita melihat gambar itu dengan melihat bagaimana frekuensinya. Jadi ketinggian frekuensinya, kehangatan warnanya. Ini kalau mungkin biasanya mungkin orang-orang mengenal ini kalau kita foto aura Mas. Ya mirip, tapi sebenarnya tidak persis sama. Hanya ini seolah-olah kayak foto aura. Itu kita gambar ini yang dari Andi Aswan sebelah kiri ya, kemudian dari Dian Sandi sebelah kanan ya. Itu kemudian saya bandingkan. Kalau dua foto itu berbeda Mas, artinya dari sumber yang beda, maka gambar histogramnya itu pasti juga akan beda. Dan ini kalau kita lihat pemirsa RH Channel sama. Jadi merahnya juga ada, kuningnya juga bentuknya hampir sama, pulau-pulaunya itu hampir sama. Ya, gitu. Jadi artinya bentuk terus kemudian di bawah ada biru-birunya hanya mungkin kalau kita lihat sebelah kiri birunya tebel banget ya. Itu hanya gara-gara mengatur mungkin hanya masalah atur opacity-nya ya atau kekontrasannya. Tapi artinya kedua gambar ini bisa saya pastikan identik. Berasal dari rahim yang sama. Berasal dari rahim yang sama. Berasal dari sumber yang sama. Artinya dari postingan Dian Sandi. Kemudian dikoreksi oleh seseorang entah siapa. Dan seseorang yang mengkoreksi ini. Atau sedang melakukan rekayasa ini. Itulah yang sebenarnya bisa kena pasal 32 ataupun 35. Jelas betul gitu. Yang paling kena tuh pasal 35 tuh. Iya, membuat gambar palsu seolah-olah asli. Seolah-olah otentik. Jelas karena betul. Kalau dibilang merusak dokumen.
otentik. Enggak juga. Publik, karena Bukan. dokumen publik itu belum muncul-muncul. Betul, belum ada yang asli kan. Ya, ketiga doang yang relevan. Betul. Berarti. Dan saya herannya sekali lagi, benar-benar heran Mas. Karena di acara yang Mas Refli hadir seminggu sebelumnya dan saya hadir juga, makanya saya sengaja biarkan dia tampil dulu gitu kan. Nah, itu berani-beraninya. Andi Aswan mengatakan ini scan asli, original gitu. Dia seolah-olah nggak akan ada orang seperti Mas Roy yang bisa membelah. Padahal jangan Mas Roy topi merah pun juga bisa. Iya, hebat tuh anak muda cerdas itu, Mas topi merah itu. Dia juga melakukan analisis histogram juga. Dia juga melakukan analisis untuk color mapping juga gitu. Jadi kan jelas banget. Dan yang paling memukul itu saya katakan, saya pastikan ini palsu ijazahnya. Wow, kok bisa palsu gitu kan? Heboh tuh rakyat besar. Karena kemudian saya tunjukkan Mas, contoh ijazah asli itu kayak apa? Orang lain. Orang lain, tentu bukan dari Jokowi. Sana, tapi ini orang lain yang memang asli. Dan menariknya apa? Yang saya tunjukkan ini adalah seseorang yang lulus pada tahun 85 Fakultas Kehutanan di tanggal yang sama? Iya. Yang 5 November itu ya? Iya, betul. Betul. Jadi pada tahun yang sama lah gitu. Tahun yang sama. Kemudian pada jurusan, waktu itu kan nggak ada jurusan ya. Tapi yang penting ini fakultas yang sama, universitas yang sama, dan orang ini memang meskipun orangnya mengizinkan untuk, tapi saya tetap karena beliau bukan pejabat publik. Jadi kita tutup. Kita ini saya seolah-olah kayak KPU gitu ya gitu. Jadi meskipun kalau KPU kan diblok. Nah, kalau saya enggak masih kelihatan lah gitu. Nah, yang menarik kalau kita lihat di layar RH sekarang, coba pemirsa perhatikan benar ya, atau mungkin kalau bisa di zoom lebih bagus lagi ya. Ada yang namanya watermark. Itu pada seluruh bagian dari kertas. Ya, itu ada watermark. Watermark itu apa ya? Watermark itu Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. Kelihatan sih watermarknya. Kelihatan banget. Karena ini di scan. Beneran. Inilah bentuk scan ijazah asli. Dan kalau kemudian dikatakan mana ijazah asli yang Anda punya? Ini kami punya. Kami juga memperbandingkan dengan ini. Dan satu lagi yang tidak bisa dicuri adalah Mas. Nah ini, jadi watermark itu kan kelihatan itu. Jelas banget tuh warnanya warna putih gitu. Ya pada kertas ijazah yang warnanya adalah krem atau apa itu, ya kan gitu. Jelas betul kan itu ya. Dan kalau kita lihat lagi Mas, satu lagi yang tidak bisa tembak atau tidak bisa kalau itu ijazah asli adalah pada tulisan rektor Profesor Dr. Tengku Yaakob sebelah kiri, itu ada embossnya. Pada di bawah tulisan rektor, agak ke kiri dikit, di atas tulisan profesor. Itu ada emboss yang menunjukkan emboss itu cetakan yang kemudian dia bisa membuat kayak relief gitu. Ya di sebelah kiri itu nanti akan kelihatan. Ya gitu. Dan itulah yang tidak nampak pada scan. Nah itu rektor itu kemudian sebelah kiri nanti akan ada. Itu jelas banget ya. Itulah yang kemudian membuat kelihatan banget nih ya. Ada kelihatan banget kan itu. Nah itu kelihatan banget ya. Jelas banget itu embossnya. Jadi artinya kita bisa memastikan 99,9 ya kalau sahabat kita Bang Resmon akan mengatakan 11.000 triliun ya persen bahwa yang tampak tayang sekarang di RH Channel itu adalah ijazah asli Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tahun 85 dengan ada emboss dan nah itu embossnya kelihatan kemudian tulisannya Universitas Gadjah Mada semua kelihatan. Ya kan gitu. Dengan nomor dan kemudian dengan registrasi semuanya ada. Nah, jadi itu kuncinya Mas Refli. Jadi artinya apa? Malam itu Selasa malam kemarin ya gitu. Telah terjadi pembuktian bahwa terjadi sebuah kebohongan publik. Lah ini kalau kita bandingkan, benar ini. Dibandingkan dengan yang ditayangkan oleh si Andi Aswan, jelas betul bahwa yang ditampilkan itu hanya koreksi dari postingan Dian Sandi, kemudian direkayasa dan menunjukkan betul bahwa itu palsu. Ya, kemudian yang sebelah kiri itu menunjukkan itu adalah ijazah asli. Saya bisa pastikan dan kita berani pastikan bahwa telah terjadi pembohongan publik. Kebohongan publik dan menariknya sebenarnya bukan hanya Andi Aswan Mas yang melakukan kebohongan publik karena malam kemarin dari Selasa kemarin ada satu
orang yang selama ini dibangga-banggakan sebagai seorang jagoannya lah, dewanya digital forensik yang selama ini memaki-maki Respond, memaki-maki saya gitu karena tidak pakai analog. Iya, karena harus saya menolak itu kalau melakukan digital forensik kalau dokumennya analog. Lah gimana? Padahal Prof. Tono Saksono saja itu menyatakan dokumen analog itu bisa diperiksa secara digital kalau orang yang punya ilmu gitu. Saya pun kan juga kalau diingat Mas, ketika tahun 2000-an ya, dulu ada heboh, maaf ini harus saya bilang, ada heboh foto mantan presiden dengan seorang wanita. Oh dulu. Ya dulu. Nah itu dari film Mas, film seluloid, film analog kalau istilah sekarang. Tapi itu kalau saya lebih menyebutnya film seluloid. Itu pun kita periksanya bukan kemudian dengan film seluloid kita pakai loop atau kaca pembesar cara kuno gitu, enggak. Film itu kita scan dengan film scanner, resolusi sangat tinggi waktu itu. Kemudian kita lihat dan bukan hanya satu frame filmnya, tapi satu roll filmnya. Waktu itu saya periksa. Jadi itulah membuktikan kalau barang analog pun bisa diperiksa secara digital. Bang Respond juga menuliskan pada saat dalam buku Jokowi White Paper ini, dia juga menuliskan bahwa catatan harian Hitler waktu itu kan juga diperiksa juga kan. Itu analog dan ternyata terbukti palsu juga waktu itu. Nah artinya semua itu bisa diperiksa dengan teknologi sekarang, bisa diteliti gitu loh. Apalagi setelah kita lihat, ya ini analisis yang selalu ditunggu Mas oleh semua ya, bahwa setelah kita lihat si pakar yang disebut yang ngaku-ngakunya pakar itu ya, dan kenapa saya harus menandaskan itu Mas, karena dialah yang sering dipakai oleh polisi dan kemarin dia juga digunakan oleh polisi. Wah ini cerdas dalam gelar perkara khusus, perkara khusus dia juga datang ya. Kalau dalam tayangan era itu bisa dibandingkan tuh yang asli sebelah atas ada embosnya, yang palsu banget sebelah bawah, jauh banget ini. Jauh banget kan gitu. Dan kemudian nampak banget yang bawah itu, yang itu disebut lintasan merah itu. Nah itulah kemudian yang pakar digital abal-abal itu ya, itu kenapa saya harus menyatakan, karena seluruh Indonesia supaya ngerti ya, saya katakan juga kemarin di acara Rakyat Bersuara, dialah yang kemudian mengasih rekomendasi bahwa ada rekayasa digital. Oke lah, mungkin dia bukan mengarahkan ke pasal 32-35. Siapa? Si Joshua. Mungkin bukan dia yang mengarahkan, dia menolak, bukan saya yang pasal. Saya hanya membuktikan itu tapi dalam sosmednya dia pernah nulis panjang. Saya capture sudah. Ya, dia pernah menyatakan ini loh orang-orang, dia tuliskan di situ inisial-inisial kita semua. RS, RHS, TT. Kemudian dia menuliskannya sekitar bulan Juli. Ini bulan depan sudah naik tersangka. Gitu. Dia pastikan Agustus tersangka, September sudah masuk sidang. Orang ini kok offset banget gitu. Dia itu kalau sebagai ahli digital malah memberikan keterangan yang, dan makanya orang inilah itu sama dengan saya pernah ada Twitter yang buat Eko Kun tadi. Kabarnya Refli Harun dan Habib Bahar membayar si X ya kan, untuk apa? Padahal itu belum ada beritanya. Nah itu makanya kayak Nabi Hidir saya bilang. Iya bisa. Padahal dan memang ada setelah itu seminggu kemudian. Nah ada itu. Yang begitu itu. Nah berarti dia juga mungkin ikut serta provider gitu dalam merancang itu. Artinya dan itu disebarkan oleh termul dikutip itu statementnya si Joshua itu. Gitu, dan itu diamplifikasi istilahnya bahwa dilakukan lah, pokoknya glorifikasi juga oleh termol di channel-channel abal-abal. Jadi seolah-olah waduh ini kita menang mereka. Soal ijazahnya sudah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Betul, kemerdekaan Indonesia gitu. Ceboker Nusantara itu gerombolan Ceboker Nusantara tuh bahkan mereka yang saya tahu Mas udah pada bikin kaos gitu waktu itu. Penetapan tersangka. Dengan Selamat Sentosa karena dia ramalkan ke dalam status sebagai tersangka. Itu karena dia ramalkan Agustus sudah pasti tersangka. Itu dia nulisnya gitu loh. Karena dia panggil itu Juli ya. Kemudian memang Juli itu ada kenaikan itu peristiwanya kan dari penyelidikan jadi penyidikan. Dia memastikan itu, bahkan dia berani memastikan September itu sudah masuk pengadilan. Nah, orang itulah yang kemarin juga tampil di Rakyat Bersuara. Lucunya Mas, ini lucunya. Ini silakan lihat tayangan YouTube-nya iNews. Mereka berdebat dengan Andi Aswan.
Soal siapa provider? Siapa iya? Ini dari mana filenya? Kemudian si ini, lo bukan dari saya. Kamu dari file yang mana? Wah, ketawa kita. Dan lucunya lagi, saya lihat Mas Aiman Wicaksono waktu itu berkali-kali tampak gusar gitu loh. Ini berarti mana filenya? Pertanyakan sederhana. Kalau katanya punya yang asli, kenapa si Joshua itu tidak kemudian meneliti dari file yang asli? Katanya ada. Mana ada? Kalau ada ya tampilkan gitu loh. Jangan kemudian membohongi publik. Saya harus bilang begitu. Karena mereka berdua telah melakukan pembohongan publik, ya, dan kemudian menampilkannya, berani loh menampilkannya di depan publik, di live di acara itu, dan tetap si Joshua tadi tetap ini saya ambil dari yang asli. Padahal setelah kita lihat juga nggak ada embosnya juga, nggak ada. Jadi mereka mengaku ngambil yang asli tapi beda. Aduh, pokoknya lucu banget. Kalau ada dua orang mengaku dokumen itu asli dan dokumennya berbeda, maka salah satu pasti bohong atau dua-duanya bohong. Dua-duanya bohong. Nggak mungkin dua-duanya benar. Iya, karena kalau saya bisa mengatakan dua-duanya kemungkinan besar bohong. Karena tidak ada watermarknya semua, tidak ada embossnya juga nggak ada, dan mereka tetap ingin menampilkan dengan foto yang katanya ada lintasan merah. Saya tidak mempedulikan lagi mau lintasan merah atau tidak, yang jelas itu memang dari dokumen yang tidak asli, Mas. Nah, apalagi ya kalau kita kemudian analisis dokumen yang ditunjukkan oleh si Andi Aswan itu ya, dengan analisis yang ini terkenal ya, namanya Error Level Analysis ya, Ella Rotane. Ya, Ella Rotane Jawa. Itu. Ya itu. Kemudian nampak betul bahwa dengan separuh Ella ya yang kita lihat itu akan nampak bahwa kacau gambarnya. Nah, saya pernah jelaskan di sini. Menunjukkan terlalu banyak editan. Sudah banyak editan. Ya, apalagi kalau di full Ella, tampilkan aja yang full. Ya. Ruwet banget, kayak kotoran burung kalau orang-orang bilang. Enggak jelas lagi itu ya. Tulisannya ijazah sudah hilang. Kemudian nah ini yang separuh yang sekarang tampil di RH, itu yang separuh itu masih bisa dilihat, itu artinya saya mengela dari filenya yang dimiliki oleh si Andi Aswan. Ya. Nampak buyah itu keluarnya bubar. Roy Suryo mengedit dokumen. Nah, ini yang dikatakan oleh pakar digital forensik abal-abal itu yang dipercaya petugas penyidik itu, bahwa melakukan analisis semacam gini, saya Dr. Ismon, kemudian juga Topi Merah gitu ya. Itu kami melakukan analisis semacam ini yang sekarang tampak itu, yang itu full, itu dikatakan melakukan editing dan memanipulasi. Nggak ada sama sekali. Ini hasil keluaran dari program. Gitu loh. Dan lebih dahsyat lagi ketika saya tampilkan kemarin di Rakyat Bersuara adalah analisis luminance and gradient. Luminance and gradient itu yang tampak agak biru muda ini, dan disitulah nampak betul luminance dan gradientnya, nampak betul bahwa logonya benar-benar penjol, peyang. Kemudian watermarknya tidak ada, padahal harusnya malah justru tampil banget gitu. Karena ini kan gambar yang tadinya logo itu muncul yang luminance gradient yang warna biru muda. Kemudian juga cap itu benar-benar terletak di bawah pas foto. Gitu. Jadi artinya sudah bisa kita pastikan apa yang dilakukan Andi Aswan, kemudian Joshua Sinambela di acara malam hari itu yang sekarang nampak ini di tayangan RH, telah melakukan pembohongan publik terang-terangan, sehingga bahkan host acara itu Mas Aiman Wicaksono pun kemudian juga merasa mana filenya, itu kan pertanyaan sederhana, file aslinya mana. Dan wajar lah kalau iNews kemudian merasa sangat keberatan, karena selama 2 minggu ya itu kan sudah dipublikasikan file eksklusif asli. Itu Mas. Jadi ya makanya ya perlu didesain nggak? Makanya wajar kalau besok kabarnya ada yang mau itu. Memang di sini ada undangan ya. Oh ya, bacakan aja Mas gitu. Jadi undangannya adalah dari Beni Parapat. Ya, ini yang sekarang nampak di layar itu jelas betul ya tadi. Jadi undangannya ada gambar. Nih, kepada yang terhormat rekan-rekan media massa, _elektronik, _mainstream, diharapkan kehadirannya pada hari Jumat 28 November 2025 jam 10.00 WIB, tempat Polda Metro Jaya, dalam rangka laporan polisi kepada saudara Andi Azwan, Ketua Joman, yang patut diduga telah melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 32 yang dikenakan ke Mas Roy ini ya.
jungto sebenarnya di pasal 48, lalu pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 ya, tadi 48 ayat 1. Di mana saudara Andi Azwan mengaku dan mengklaim telah melakukan scan atas ijazah asli Jokowi dan disebarluaskan melalui media elektronik iNews pada acara talk show Rakyat Bersuara, sehingga patut diduga telah melakukan penyesatan dan kebohongan publik. Terima kasih. Nah, jadi Andi Azwan ini yang melapor siapa Mas? Bukan saya loh ya. Namanya Beni Parapat. Nah itu. Beni Parapat. Jadi alhamdulillah masih ada masyarakat yang kemudian cerdas dan kemudian juga melakukan upaya hukum ya. Dan karena hari itu saya juga tampil di iNews dan kemudian saya membongkar bersama dengan Topi Merah. Insya Allah kita support ke pelapor. Oke. Karena mereka tentu membutuhkan saksi dan ahli ya. Betul. Ya. Oke, Mas Itu Roy. Mas. Ya. Luar biasa. Closing statementnya apa Mas? Oke. Jadi closing statementnya gini ya, kita itu benar-benar ya melakukan penelitian terhadap ijazah yang patut diduga itu adalah palsu ya, atau 99,9% palsu, itu murni kami melakukannya dengan dasar ilmiah. Karena seperti yang kami tulis dalam Jokowi's White Paper ya, itu kecurigaan itu kan sebenarnya sudah lama banget ya. Sudah sejak 2013. Semenjak ada diskusi di Universitas Islam Indonesia. Ya, tapi penampakan ijazah itu kan sebenarnya baru muncul ketika ribut-ribut ada kriminalisasi terhadap Bambang Trimulyono dan juga kepada Gus Nur kan. Nah, dan juga kemudian setelah ada tayangan di Kompas TV ketika Dekan Fakultas Kehutanan UGM ya, Pak Sigit Sunarta dokter itu menunjukkan kepada wartawan Kompas ya, Fabiano atau siapa itu namanya. Dan itu menunjukkan itu masih berupa fotokopi. Ya, jadi belum berwarna. Ya, kemudian ketika konon ada acara kumpul-kumpul atau reuni dalam tanda kutip di Fakultas Kehutanan, file yang kira-kira sama dengan yang ditunjukkan fotokopi itu ditayangkan di belakang. Ketika kemudian waktu itu ada banyak orang menunjukkan ijazah. Tapi itu belum membuat kami tergerak. Baru ketika, sekali lagi, baru ketika prima causanya adalah ketika seseorang namanya Dian Sandi Utama, yaitu menunjukkan gambar ini, ya gitu, tayangan pada tanggal 1 April 2025. Nah itulah kemudian bergerak. Pertama kali Bang Resmon ya waktu itu langsung meneliti. Saya kemudian juga beberapa saat kemudian saya juga menemukan atau melakukan analisis yang sama bahwa ini patut diduga adalah palsu gitu kan. Itu karena itu tadi walau Bang Resmon melihat soal fontnya, saya melihat soal posisi logo dan cap, kemudian tidak ada watermark ya, tidak ada emboss dan lain sebagainya. Nah, makin aneh lagi kalau menurut saya, makin crazy lagi ya, atau makin gila lagi ketika kemarin di Rakyat Bersuara ya, iNews ada orang yang namanya Andi Azwan dengan berani menunjukkan ini yang asli, modifikasi dari gambar ini gitu loh, dan dikatakan ini scan. Waduh, saya kemudian langsung meneliti itu dan kemudian membuktikan kalau itu file yang sama. Jadi artinya ini bukan yang asli ya, dan kemudian bahkan tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya. Dan ketika saya tunjukkan yang asli, udah itulah artinya kalau ada masyarakat yang kemudian melihat bahwa sesuatu telah terjadi, yaitu apa? Pembohongan publik. Ini ini asli di scan ya? Kalau ini asli di scan. Ya, jadi di scan dari yang asli ya? Di scan dari yang asli. Kayak gini. Bukan di scan dari yang di scan. Itu bukan di scan dari yang scan. Karena kalau di scan dari yang asli, pasti akan tambah watermarknya, pasti akan tambah embossnya, dan scannya pun harus scan yang besar. Karena kan ijazahnya besar, gitu ya. Gitu. Jadi tidak sembarangan ini untuk melakukan scanning ini. Saya pikir benar loh Mas. Saya pikir itu ketika berulang kali kan, si Joshua itu kan dalam DF Talk beberapa bulan yang lalu, dia kan nantang, ini saya punya scan-nya, tapi dia nggak pernah menampilkan full memang. Jadi kita nggak bisa lihat ada embossnya atau enggak, karena yang dia fokus tuh hanya pada bagian pas foto dan cap. Kemarin agak ditarik sehingga kelihatan ada lintasan merah. Itu ada lintasan merah, tapi kemudian nggak tampak yang namanya watermark. Aduh, saya langsung bilang palsu juga. Jadi kedua orang ini menampilkan ijazah yang palsu. Dan tidak mungkin kalau kemudian dikatakan ini ijazahnya asli dari Jokowi gitu kan gitu. Karena kalau asli harus nampak watermarknya. Kecuali dia, karena itu sama ya, coba. Sama, silakan Mas. Karena ini ijazah yang sama pada
Tanggal 3/11/1989. Iya, betul. 5 ya, 5/11. Iya. Oke. Gitu. Memang sengaja saya blur ya karena saya menghormati yang bersangkutan. Ada watermarknya, tapi Yogyakarta tanggal ini harus ditampilkan, Mas. Oke, baik. Karena ini kan untuk mengidentifikasi bahwa ini sama dengan Jokowi. Setidak-tidaknya kalaupun itu misalnya ya, saya berani pastiin kalau itu belakangan Ya. setelah November Ya. kan mungkin lebih baru ada watermarknya. Iya. Nah, tapi kalau ini sebelumnya ya nggak apa-apa. Berarti kan nggak mungkin kalau sebelumnya sudah ada. Ya. Kemudian sesudah November tidak ada, itu kan nggak mungkin. itu tak masuk akal. Lah iya. Sudah canggih kok malah direndahkan. Malah mundur lagi. Jadi artinya tahun 1985 yang bisa saya pastikan 100% bahwa sudah ada watermark, Ya, sudah ada karena ini emboss. tahun terakhir soalnya. Iya. Karena ini maksudnya bulan terakhir wisuda. Bulan Jadi, terakhir wisuda. Inilah yang paling canggih. Betul. Gitu. Betul. Nah, Jadi sekali lagi karena ini yang paling asli. canggih masa nggak ada watermarknya kan? Nah. Sementara ini ada. Iya. Kalau ini berani kita pastikan, ya, tapi nggak perlu lah. Kalau ada orang, Mas berani sumpah, ada juga yang WA saya, Mas berani sumpah itu ijazah halal. Dalam teknologi itu, meskipun saya berani, ya gitu. Tapi saya bisa pastikan ini adalah 100% ijazah asli. Jadi ini pakai logikanya saudara sekalian. Logikanya adalah, Ya, ini tanggal bisa sama bisa beda ya. ya bisa sebelumnya. Bisa sebelumnya. Tapi yang jelas kalau ijazah Pak Jokowi itu tanggal 5 November itu adalah wisuda terakhir tahun 85. Ya. Wisuda terakhir. Oke. Ya. Kalau wisuda terakhir saja tidak ada watermarknya, aneh. Kalau misalnya ada watermarknya setelah ijazah terakhir tadi, setelah misalnya itu tidak tahun 85 lagi. Ya, misalnya saya agak nakal. Ya. Saya tampilin ijazah tahun 90. Ya. Atau ijazah tahun 87. Ya. Boleh dibantah. Ya. Oh, Bisa itu 87 iya. 87 atau 86 mungkin sudah ada watermark. 85 belum ada. Ya. Ini 85 asli 85 sudah ada watermark. Iya. Dan bisa dipastikan Pak Jokowi kalau ada wisuda tanggal 5 November itu wisuda terakhir itu. Pasti sudah ada watermarknya. Iya, kalau misalnya kemudian ijazahnya khusus Pak Jokowi nggak ada. Lah, itu sama dengan kalau kita ingat, tapi mungkin nggak perlu ditampil, hanya saya tunjukkan aja. Ya kayak kita menganalisis dulu, Mas. Oke. Jadi kita kita punya perbandingan itu kan, gitu yang hanya mencotot waktu itu kan, itu. Jadi itulah Mas. Jadi artinya saya hanya menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Oke. Dan saya juga sekaligus ini melalui RH Channel menyatakan kalau memang orang yang menjadi referensi polisi aja melakukan manipulasi, diduga melakukan manipulasi, kebohongan, ya gitu kayak si pakar yang katanya pakar digital forensik, bahkan dia offset beberapa bulannya lalu sudah berani memastikan ada ini dan ternyata pada saat rakyat bersuara seluruh rakyat Indonesia menyaksikan bagaimana kebohongan dia, pembohongan dia. Bahkan ada lagi Mas kalimat yang kemudian waktu itu sebenarnya bukan bidang dia. Dengan dia mengatakan 50% skripsi di UGM itu nggak ada lembar pengujiannya. Nah, itu kan sebuah hal yang tidak didasarkan pada angka, fakta dan data. Iya, saya tanya berapa jumlahnya kalau 50%. Dan saya pastikan ketika saya masih mengajar, misalnya saya nggak lama sebelum saya pindah ke ISI, saya sempat melihat skripsi-skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, semua tuh harus ada lembar pengujiannya, Mas. Karena kan kita ngumpulkan skripsi pada pengajaran, pada dosen pembimbing, pada fakultas, pada rektorat, itu kan harus dalam bentuk yang sudah jadi dijilid itu. Kok kemarin disebut-sebut ada itu sih sampai ke kuasa hukumnya ada tapi lembarnya terpisah. Gimana lagi nih? Kayak buku salah halaman disisipkan. Nah, ini kan aneh. Atau dulu termula ada yang bilang copot mungkin. Ya nggak mungkin yang namanya skripsi itu yang udah dijilid gitu kan, dijilid itu kan nggak cuma dilem, itu kan pasti di staples pinggirnya, kemudian di lem, kemudian itu nggak mungkin copot. Kok tiba-tiba bisa dikatakan copot? Jadi kemarin juga si orang yang sama, si Joshua Sinambela itu juga malah menyampaikan menurut saya statement yang offset karena dia membenarkan berarti kalau ada skripsi yang tanpa ijazah, skripsi yang tanpa pengesahan atau tanpa
tanda tangan pengujian. Pengujian. Ya kalau pengesahan ada. Ya, lembar pengujian. Ya. Dan makanya saya langsung bilang, jangan kemudian merendahkan UGM atau menghina UGM. Jangan kemudian melakukan standar yang salah. UGM harusnya menstandarkan pada yang benar. Yang benar itu ada lembar pengujiannya. Jangan yang salah ada lembar pengujiannya. Itu Mas closing statement. Oke, sobat era sekalian, insam ya, mudah sekali untuk memahami ini bahwa sampai sekarang belum ada ijazah asli yang katanya asli ya. Karena baik pihak Mas Roy maupun pihak Termul kan gitu. Ahli digital dari Termul palsu juga ternyata ijazahnya. Disajikan dari media sosial. Jadi subjek to media sosial tersebut. Tapi kalau kita kembali kepada KPU, KPUD dan lain sebagainya, ya itulah. Betul. Itulah ijazahnya. Ya, kalau KPU, KPUD dan lain sebagainya, Mas, wajar kalau nggak nampak misalnya wajar karena ini fotokopi biasa. Tapi makanya ya kita pengen lihat yang asli kayak apa. Adalah dia pakai foto ini juga. Nah, itu makanya. Artinya inilah secara solid sudah diteliti Mas Roy bahwa 99,9% palsu. Ya, betul. Oke, saudara sekalian ya, dan ini Andi Azwan ketika coba membantah bahwa ini aslinya ternyata bisa dibongkar juga bahwa itu berasal dari yang palsu juga. Mudah-mudahan telatnya saya tidur ini bisa bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.